pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini pemirsa. Rumah panggung warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Tanjung, dekat Jalan Poros Tanjung, kejadi kebakaran. Tanjung, Tanjung bola baru. Kebakaran melanda 2 rumah panggung warga di wilayah Tanjung, Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Malah depan. Awas. Melihat kejadian tersebut, pemilik rumah hanya bisa menangis. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bersama warga dan TNI Polri bekerja sama memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Untuk dugaan sementara, Pak? Masih dugaan sementara adalah korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. 3 korban tewas kebakaran rumah sekaligus bengkel dimakamkan di Palembang, Sumatera Selatan. Ketiga korban tewas akibat menghirup CO2 dan mengalami luka bakar hingga 100%. Kebakaran. Tiga jenazah korban kebakaran rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan dimakamkan di TPU Kandang Kawat Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Ketiga jenazah dimakamkan di liang lahat yang berdekatan di antara rekan dan keluarga. Korban tewas rohani 55 tahun istri pemilik bengkel, Lydia Puspitasari 20 tahun keponakan, serta Mega Monica 23 tahun anak kandung pemilik bengkel. Sebelum dimakamkan, ketiga jenazah divisum di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara. Hasilnya ketiga jenazah meninggal dunia akibat menghirup CO2 dan mengalami luka bakar hingga 100%. Sebelumnya kebakaran hebat melanda sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Api cepat membesar karena banyak material yang mudah terbakar. Akibat kebakaran, 3 penghuni rumah meninggal dunia dan 3 lainnya luka bakar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kepergok saat beraksi, 2 pelaku pencurian kotak amal di sebuah masjid Kabupaten Bogor, Jawa Barat, babak belur dihajar warga. Sebelumnya mereka kepergok menjebol pintu masjid memanfaatkan situasi yang sedang sepi. Warga mengeroyok 2 pria yang diduga mencuri kotak amal di Masjid Al-Awabin di Desa Cilengsi, Setu, Bogor, Jawa Barat. Keduanya babak belur dianiaya warga yang geram karena aksi mereka diduga bukan yang pertama kali. Sebelumnya mereka kepergok menjebol kotak amal dan memindahkan isinya ke dalam tas. Naas aksinya terpergok warga. Sampai berarti kotak amal posisinya di dalam? Di dalam, posisi di dalam. Itu karena terlalu banyak warga kan. Dihajar juga sih. Dihajar ya? Iya, dihajar. Usai dibekuk warga, kedua pelaku langsung dibawa ke kantor Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 9 Kalideres, Jakarta Barat dibobol 2 orang pencuri, sejumlah laptop dan PC raib digondol pelaku. Aksi pencurian tersebut sudah kedua kalinya dialami sekolah ini.
Kamera CCTV merekam saat dua pria membobol pintu ruangan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK di SDN 09 Kalideres, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Usai berhasil membongkar pintu, pelaku kemudian mengambil sejumlah laptop dan perangkat komputer yang berada di dalam ruangan. Peristiwa yang terjadi pada pukul 2 dini hari ini dibenarkan salah satu orang tua murid sekolah. Bahkan di sekolah ini sudah 2 kali mengalami pencurian. Kesini cuma yang kenal anak sekolah, cuma pas kesini dapat informasi, oh setahun udah 2 kali nih kemalingan, gitu doang. Udah sebenarnya nggak tahu. Ya, yang hilang apa aja Bu informasinya? Komputer sama apa? Laptop sama apa? PC. Pihak sekolah enggan memberikan keterangan terkait peristiwa ini dan sudah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang bocah laki-laki ditemukan di aliran Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Korban merupakan warga asal Limo, Depok yang tenggelam dan hilang sejak sore kemarin. Sejumlah warga dikejutkan dengan penemuan sosok jasad bocah laki-laki yang mengambang di aliran Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Warga berjibaku mengevakuasi jasad korban ke darat. Petugas kepolisian sektor Cengkareng bersama Basarnas, Pemadam Kebakaran, dan BPBD Jakarta Barat mengidentifikasi jasad korban. Korban diketahui bernama Muhammad Taufik, berusia 3 tahun 4 bulan, beralamat Jalan Bambu, Limo, Depok, Jawa Barat. Korban tenggelam dan hilang sejak kemarin sore dan berhasil ditemukan oleh warga di Kali Cengkareng Drain, Kedawong Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari pintu air. Kebetulan ini ada penghalang sampah, tapi ternyata nggak terhalang di situ. Dia tuh lewat bawah. Otomatis semakin lama kan agak ke tengah sini. Agak ke tengah. Nah, kita kan rame-rame, banyak orang di situ. Tadi pada rame-rame. Itu kayaknya bangkai anak dah itu kayaknya bangkai orang dah itu. Nah, kebetulan minggir ke sini. Minggir ke sini karena harusnya dia muter kan, dia minggir rame-rame lah dari sana. Kita rame-rame. Saya instruksiin, ayo deh, bagaimanapun kita selamatkan itu orang. Tahu anak kecil, tahu orang dewasa. Sementara itu, jasad bocah telah dibawa oleh orang tua korban ke rumah duka. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gama Rizky Nata Oktavadi diduga meninggal akibat ditembak polisi, dibongkar petugas kepolisian Polda Jawa Tengah. Jenazah akan diotopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada Jumat siang dilakukan otopsi ulang. Makam siswa berbakat juara Paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangbalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas ya, ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, tidak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah mah tidak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama, insya Allah kita bisa. Kasus meninggalnya Gama Rizky Nata Oktavandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya pelajar SMK yang diduga ditembak anggota Polrestabes Semarang. Selain menahan Aibda R, polisi juga akan membongkar makam korban untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.
untuk mengkonstruksikan alat bukti. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya siswa kelas 11 SMK Negeri 4 Semarang yang diduga ditembak Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Untuk memudahkan penyelidikan, Aibda R ditahan di sel khusus bidang Propam Polda Jateng selama 20 hari ke depan. Polda Jateng akan melakukan pemeriksaan kode etik dan tindakan penembakan yang dilakukan Aibda R hingga menyebabkan 1 pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka. Polisi juga sudah memeriksa keluarga korban dan berencana melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Insya Allah malam ini ada penyidikan, kemudian nanti kita bicara, tapi ini masih diproses sama Bikopos. Ada keluarga sudah belum dibongkar makam. Ya, kapan berencana ekshumasi? Lagi diproses ya, kapan? Paling cepat? Kita melihat kecepatan dari informasi dari dokter. Sebelumnya, seorang pelajar berusia 17 tahun siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah tewas akibat tertembak peluru di bagian pinggang Minggu dini hari lalu. Diduga peluru ditembakkan oleh anggota polisi Aibda R karena korban dinilai melawan petugas dan membawa senjata tajam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman marah kepada Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar karena panggilan teleponnya diabaikan. Hal itu merupakan buntut insiden oknum polisi menembak anggota Paskibraka GR 17 tahun hingga meninggal dunia. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal ya, 3 orang terluka, lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa? Gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Pemirsa, sejumlah persiapan dimatangkan jelang Rapimnas Kadin yang akan fokus dalam menyelaraskan program kerja Kadin dengan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ketua Umum Kadin Anindya Bakri menyatakan telah menyiapkan sejumlah persiapan untuk rapat pimpinan nasional Kadin mulai 30 November hingga 1 Desember 2024. Persiapan meliputi diskusi internal dari perwakilan 38 provinsi yang membahas berbagai persoalan Kadin di berbagai tempat. Nantinya Kadin dalam Rapimnasnya juga akan menyelaraskan langkah dengan program kerja pemerintah, utamanya dalam pertumbuhan ekonomi 8% serta pengentasan kemiskinan. Isu-isu yang akan pasti dibahas langsung dan tidak langsung. Ya, di sini lagi rame mengenai PPN, mengenai isu ketenaga kerjaan, garis miring omnibus law itu seperti apa, maupun juga rencana-rencana yang luar biasa dari Pak Prabowo dengan inisiasi rumah murah, penghapusan utang UMKM yang 6 juta, lalu upaya untuk melakukan industrialisasi daripada bidang agrikultur biar bisa membuat suatu makanan yang bergizi dan terjangkau buat seluruh masyarakat. 19 Ketua Umum Kadin Provinsi sepakat untuk mempersiapkan musyawarah atau Munas Kadin di Jakarta. Menggelar Rapimnas untuk mempersiapkan Munas sesuai. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, bersama 18 pengurus Kadin provinsi lainnya, disebutkan bahwa persiapan Munas yang direncanakan pada Rapimnas sudah sesuai ADART dengan tujuan agar organisasi Kadin tetap satu. Dengan mengusung moto Kadin Satu bersama pemerintahan baru mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%.
Pernyataan sikap yang dibacakan tersebut juga sepakat untuk mempertahankan marwah organisasi. Tuding ada kecurangan, tim pemenangan Ridho menggelar sayembara. Ya, tak tanggung-tanggung masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti kecurangan dijanjikan imbalan 10 juta rupiah. Tim pemenangan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono membuka kesempatan bagi siapa saja guna mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Langkah ini dilakukan tim pemenangan Ridho setelah temuan dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako di masa tenang Pilkada hingga surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon lain sebelum proses pemilihan berlangsung. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU tapi dicoblos nomor urut 3. Jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria juga meminta KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tindakan yang mencederai Pesta Demokrasi 2024 ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Kabar gembira untuk warga Jakarta yang gemar menyantap ramen. Ya, sebuah brand kuliner Jepang halal kembali membuka outletnya di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Pembukaan ini untuk mempermudah pelanggan menikmati ramen halal serta sushi yang berkualitas dalam satu lokasi yang nyaman. Ramennya Exusia kini resmi membuka outlet kelima di Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat pada Jumat 29 November 2024. Dalam grand opening ini, Ramennya Exusia juga menawarkan sejumlah promo spesial, yakni buy one get one free untuk pembelian menu ramen kuah apapun. Promo ini berlaku pada 2 hingga 5 Desember 2024. Ramennya Exusia, para pelanggan bisa menikmati berbagai menu favorit dari kedua brand. Untuk pencinta ramen tersedia pilihan seperti legendary chicken ramen, chicken curry ramen, hingga chicken miso ramen yang disajikan dengan kuah kaldu khas yang dimasak selama 12 jam. Cynthia Zahra selaku marketing manager Daya Group mengatakan kolaborasi antara Ramennya Exusia menjawab keinginan para pelanggan yang ingin menikmati sedapnya mie ramen serta lezatnya sushi dalam satu tempat. Oke, hari ini opening Ramennya Exusia yang ke-5 ya, cabang Ramennya Exusia yang ke-5. Cuman untuk Ramennya sendiri kita cabang ke-99 dan Sushia cabang ke-7 gitu di Gajah Mada Plaza. Nah, hari ini seperti biasa kita pasti ada promo buy one get one, beli ramen apapun free 1 legendary chicken ramen. Itu dari tanggal 2 sampai 5 Desember nanti, Senin sampai Kamis. Seru banget sih Mas, rame juga tadi sampai waiting list juga kan. Terus juga interiornya tuh mewah juga sih, elegan gitu. Tadi makanan apa sih yang Aku tadi pesen salmon teriyaki sama gohan. Itu hack di sini enak banget sih. Outlet Ramennya Exusia ini juga menyuguhkan tempat yang memberikan kenyamanan dan keindahan untuk bersantap bersama orang yang tersayang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, iNews melaporkan. KPU mengumumkan 6 petugas KPPS meninggal dunia dalam menjalankan tugas di Pilkada Serentak 2024. Ya, keluarga korban akan diberi santunan sebesar 36 juta rupiah. Perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan. Selain 6 petugas meninggal dunia, ada 115 petugas mengalami kecelakaan maupun sakit saat bertugas di sejumlah daerah. KPU akan memberikan santunan kepada keluarga petugas yang meninggal dunia 36 juta rupiah plus biaya pemakaman 10 juta rupiah. Sementara untuk petugas yang cacat permanen 30,8 juta rupiah.
luka berat 16,5 juta rupiah, dan luka sedang 8,25 juta rupiah. Teman-teman di KPPS yang ada di dalam aplikasi Sirekap Transaksi akan mendapatkan benar dan tanda hijaunya. Jadi yang meninggal dunia sebesar 36 juta, untuk bantuan biaya pemakaman 10 juta, untuk yang cacat permanen 30.800.000, untuk luka berat 16.500.000, dan untuk luka sedang 8.250.000. Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, Lis Hartono alias Cak Lontong, telah menerima hitung cepat Form C hasil yang telah 100%. Ya, tim Pramono Rano mengklaim bahwa Paslon 3 menerima 50,07% suara dan cukup membuat Pilkada Jakarta 1 putaran. Perhitungan yang dilakukan Pilkaun di KPUD Jakarta itu terhadap formulir C ya. Hasil KWK per kemarin itu sebenarnya sudah masuk 100% TPS. Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa Paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Dan hasil rekap kita. Ya, itu rekap kita, dan juga ini mengacu pada formulir C yang dilakukan real account-nya oleh KPUD Jakarta. Dan artinya dengan hasil yang dicapai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan lebih dari 50% plus 1 suara, itu yang dinyatakan. Warga Jakarta telah selesai menggunakan hak pilihnya. Kini para calon yang berkompetisi saling klaim Pilkada Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,7% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Meski pasangan Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Pasangan Ridho pun bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangrekun Kunwardana mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, Paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kini warga Jakarta menantikan pengumuman resmi dari KPU atas pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Rencananya KPU akan umumkan hasil Pilkada Jakarta pada 16 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tingkat partisipasi warga Jakarta dalam pilkada tahun ini menurun drastis. Bahkan KPUD Jakarta mencatat warga Jakarta yang mencoblos di bawah 60%. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus. Berdasarkan hasil hitung cepat, Kota Kosong meraih kemenangan melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ratusan simpatisan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 mendeklarasikan kemenangannya atas hitung cepat. Relawan Kota Kosong mencukur rambut hingga botak secara massal sebagai bentuk nazar mereka atas kemenangan Kota Kosong melawan calon tunggal Maulan Aklil dan Mas Agus Hakim di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Aksi ini dilakukan oleh simpul relawan Kota Kosong yang menamai diri mereka Botak atau Barisan Oposisi Kotak Simpul. Berdasarkan perhitungan cepat, Kota Kosong di Pangkal Pinang meraih suara hingga 57%. Kemenangan ini menjadi simbol protes bagi sebagian warga yang merasa tidak puas dengan calon tunggal. Semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ratusan simpatisan pendukung dan relawan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja mendeklarasikan kemenangannya Jumat sore. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Ade Asep memperoleh suara 46,55%, sementara pasangan BN Holik Faisal memperoleh suara 40,3%. Sedangkan pasangan Dani Ramdan Ramli memperoleh suara 13,9%. Paham di Kabupaten Bekasi ini masyarakat penduduk, masyarakat Tuhan, beberapa etnis, bahasa, suku, agama, itu adalah tanggung jawab Kabupaten Bekasi, itu adalah tanggung jawab sebagai bupati di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bekasi untuk disejahterakan. Selain itu, Megawati menegaskan PDIP akan terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo merespons soal tudingan pengerahan polisi dan mengobrak-abrik kandang banteng di Jawa Tengah. Jokowi menjawab dengan lugas, "Wong saya ndak ngapa-ngapain." Disebut Bapak yang membelakangi, Pak.
dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya Pak? Saya nggak Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta anggotanya untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Kapolri beberapa hari sebelum pencoblosan. Masalah netralitas ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Sebelumnya, suara PDI Perjuangan kalah di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak tahun ini, termasuk di Pilkada Jawa Tengah dengan calon gubernur Andika Perkasa. Padahal, Jawa Tengah diketahui merupakan kandang banteng yang kerap menang dalam setiap kompetisi politik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di Anies Pagi bersama saya Cikal Mutazam dan rekan Galuh Pandu, dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Ya, pengumuman ini dilakukan usai rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam ratas ini. Selain itu, menteri lain yang hadir dalam rapat diantaranya Menteri Tenaga Kerja Yasirli, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo Subianto menyatakan kenaikan UMP tahun 2025 untuk meningkatkan daya beli pekerja, namun tetap memperhatikan daya saing usaha. Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh peraturan Menteri. Dua guru inspiratif mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024. Ya, salah satu guru inspiratif berusia 80 tahun yang dikenal sebagai Mbah Melan mengajar matematika melalui media sosial TikTok. Mempunyai rata-rata berat 30 kg, 30 kg, dan 33 kg. Sosok Mbah Melan yang telah mengabdi selama 50 tahun di dunia pendidikan pensiun pada tahun 2018. Meski demikian, semangat mengajar Mbah Melan tak pernah padam dengan memanfaatkan media sosial TikTok untuk mendidik anak-anak memahami matematika. Akun TikTok @pina_prestasiswa memiliki lebih dari 900.000 pengikut dengan jumlah like lebih dari 6 juta. Selisih berat badan kedua anak yang ditukar adalah titik.
apresiasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain plakat, diberikan juga masing-masing berupa laptop dan uang sejumlah 100 juta rupiah. Melan Ahmad atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Guru Matematika ini menerima penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Perayaan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Jakarta. Mbah Melan mendapatkan plakat, laptop, dan uang tunai 100 juta rupiah sebagai penghargaan atas dedikasinya dalam dunia pendidikan. Selain Mbah Melan, Kuswanto, guru SD Negeri Kayumpia Sigi, Sulawesi Tengah, yang mendirikan gubuk baca untuk anak-anak yang tidak bersekolah, juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. Pada puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Presiden Prabowo Subianto bahkan menitikan air mata saat mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya, tambahan ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah tempat mengajar. Siswa dan siswi di sebuah sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur terpaksa melompati pagar tembok sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, pagar sekolah disegel imbas sengketa ahli waris lahan dari Dinas Pendidikan setempat. Inilah aksi para siswa dan siswi SDN Budan 2, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Mereka melompati pagar tembok sekolah setinggi 1,5 meter. Bukan bermain atau membolos, mereka terpaksa melompat karena pagar sekolah disegel dengan rantai besi dan digembok. Penyegelan sekolah ini dilakukan oleh ahli waris lahan yang bersengketa dengan Dinas Pendidikan setempat. Ahli waris mengklaim lahan seluas 500 meter persegi ini hanya dipinjamkan kepada pihak sekolah. Sementara Dinas Pendidikan Bangkalan menyebut lahan telah tercatat sebagai milik sekolah dan menjadi aset daerah. Dulu almarhum ibu saya kan begini Pak, wasiatnya kalau tanah ini tidak tukar guling, tidak dijual sama siapapun gitu Pak. Jadi ini sementara untuk ditempatin gitu aja Pak. Oh, hanya untuk ditempati sementara dulu Pak ya? Sementara Pak. Surat-suratnya ada Pak? Ada Pak. Jadi kami Dinas Pendidikan ini sebenarnya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilik tanah, dan karena kami sebenarnya saat ini masih melihat kondisi proses keabsahan dari hak milik dari pemilik tanah yang ada di Budan 2. Akibat sengketa ini, kegiatan belajar mengajar terganggu. Namun Dinas Pendidikan Bangkalan memastikan ujian akhir semester yang dijadwalkan pekan depan akan tetap berjalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pemuda disabilitas menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ya, Agus mengklarifikasi kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan tindak asusila tersebut. Iwas alias Agus Buntung, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat.
Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Oleh polisi, Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sementara Agus mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Separuh hidupnya Agus bergantung kepada ibu kandungnya sendiri. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Agus keberatan dan meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya melalui video, Agus membela dirinya dengan mengadukan salah satu akun Instagram ke Ditreskrim Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Jelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam pemusatan latihan ini, baru 60% pemain yang bergabung. Pemain Timnas Indonesia menggelar sesi pemusatan latihan selama 1 minggu di Bali menjelang berlangsungnya Piala AFF 2024. Latihan ini dilaksanakan di pusat pelatihan Bali United di kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar. Sesi pemusatan latihan ini digelar mulai 28 November sampai 4 Desember 2024 sebelum akhirnya berangkat ke Myanmar untuk berlaga pada 9 Desember 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil banyak wajah baru untuk AFF 2024. Dari 33 pemain yang dipanggil, hanya 8 yang sudah mempunyai pengalaman bermain untuk timnas senior. Sementara itu, sampai dengan Jumat 29 November 2024, baru 60% pemain yang bergabung dalam pemusatan latihan. 지금 쉽지 않은 상황이다. 바른 아스나이, 마르셀리노 3명은 합류할 수 있고 나머지 선수들은 지금 불확실하다. 어제부터 훈련했고 12월 4일날 돌아간다. Saya harus berdiskusi dengan Coach Shin karena beberapa pemain yang abroad memang sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa datang. Seperti Justin, mungkin juga sampai dengan hari ini belum ada kabar. Kemungkinan juga tidak bisa bergabung. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ya, kita kembali ke tanah air, pemirsa. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 2 korban longsor di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Oke, geser lagi, Pak. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 korban yang ditemukan berjenis kelamin wanita, masing-masing bernama Marta Damayanti Sinaga, 23 tahun, dan Anggia Firgantara Sinaga, 21 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kedua korban ditemukan pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia tertimpa material longsor. Usai ditemukan, kedua jenazah korban longsor langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk keperluan identifikasi dan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan 7 korban longsor dalam kondisi meninggal dunia tertimbun material longsoran.
Dengan demikian, total korban bencana longsor yang telah ditemukan bertambah menjadi 9 orang korban. Untuk saat ini, hari ini kita melaksanakan pencarian di beberapa titik yang kita curigai, khususnya masyarakat yang melintas. Untuk update hari ini ada 9 korban dalam kondisi naik kereta. Ya, mudah-mudahan korban tidak bertambah lagi. Ya, jadi di belakang kita ini ada bus ya, dan korbannya sudah kita evakuasi semua dalam kondisi meninggal. Terus di belakangnya itu ada satu mobil, namun kita sudah periksa dan di situ nggak ada korban. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya penyisiran korban lainnya dan berusaha melakukan evakuasi kendaraan yang terperosok longsor. Akibat longsor yang melanda sejumlah titik di kawasan Kecamatan Sipolangit, jalur Medan Brastagi untuk menuju ke Kabupaten Karo masih belum bisa dilalui. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ainus melaporkan. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya, Bina Infrastruktur dan Tata Ruang mengupayakan pemindahan makam di TPU Cikutra. Upaya tersebut terpaksa dilakukan karena terjadi tanah longsor di TPU tersebut. Longsor. Posisi di Blok D, pinggir sungai. Longsor. Pengurus tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung panik saat hujan deras mengakibatkan tanah longsor di TPU ini. Akibatnya 2 jenazah terbawa longsoran tanah dan nyaris tergerus air sungai. Sejumlah makam juga tergerus dan ambles akibat tanah longsor ini. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya, Bina Infrastruktur dan Tata Ruang mengupayakan dengan segera memindahkan makam-makam terdampak ke tempat lainnya. Makam yang sudah ambles terpaksa dilakukan upaya pembongkaran. Petugas juga menyiapkan mobil jenazah untuk evakuasi sementara. Kita bisa angkut melalui mobil jenazah punya kami, dan surat izin pembongkaran makam pemindahannya akan kita proses juga hari ini dengan cepat agar semua selesai dan jenazah tidak ada yang hanyut terbawa air. Insya Allah tidak ada. Oleh karena itu penanganan cepat hari ini karena kondisi cuaca yang tidak menentu, musim hujan, kita ingin cepat hari ini sebelum jam 1 mudah-mudahan sudah selesai semua. Prosesi pemindahan jenazah disaksikan langsung oleh para ahli waris. Total diperkirakan 20 jenazah yang terdampak akibat longsor di TPU Cikutra. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, pohon setinggi 20 meter tumbang menimpa 2 mobil dan 2 motor di Jalan Raya Arjosari, Malang, Jawa Timur, Jumat malam. Pom, Hawaii. Jalur ke utara nggak bisa lewat. Oh, daerah. Nampak dari video amatir warga, detik-detik evakuasi korban jiwa yang cukup sulit karena kondisi badan depan mobil yang penyok dan terbelah. Diketahui sebelumnya di dalam mobil tersebut ada 4 orang penumpang. 2 orang yang duduk di bagian kursi depan meninggal dunia, sementara 2 anak yang duduk di kursi belakang selamat. Sementara itu saksi mata yang merupakan korban selamat, seorang pengendara motor mengaku terkejut karena saat pohon tumbang terjadi kondisi sedang tidak hujan. Akibat peristiwa ini arus jalan 2 arah dari Malang ke Surabaya dan juga sebaliknya ditutup dan kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Menimpa apa aja, Mas? Ya, badan saya semua. Terus kendaraan apa aja yang tertimpa, Mas? Kendaraan nggak tahu, tadi ada mobil 2 itu. Bencana angin puting beliung melanda kawasan Waru dan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Kencangnya terjangan angin membuat sejumlah rumah warga rusak parah. Beginilah kondisi permukiman warga di wilayah Ngingas, Waru dan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur saat diterjang angin puting beliung. Meski terjadi hanya dalam beberapa menit, namun terjangan angin mengakibatkan sejumlah atap dan bangunan warga rusak. Di daerah Tulangan, setidaknya 5 rumah rusak parah. Sementara di daerah Ngingas, Waru, Sidoarjo, pendataan rumah rusak masih dilakukan pemerintah desa setempat. Suara gemuruh sekitar jam 15.00
disertai hujan angin dan hempasan mengenai beberapa rumah tepatnya di Desa Tulangan dan Kepatian. Ini ada 5 rumah yang kena hempasan angin puting beliung yang mengakibatkan atap rumah yang dari genteng maupun dari asbes terjadi kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian, petugas BPBD dibantu warga, hingga kini masih melakukan perbaikan rumah warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Puluhan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai yang tidak mampu menampung tingginya debit air setelah diguyur hujan selama beberapa jam. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam mengakibatkan banjir di Desa Kalijeruk, Kawunganten, di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Banjir diakibatkan 2 sungai yakni Gombong dan Kawunganten meluap karena tak mampu menampung tingginya debit air. Banjir ini menggenangi pemukiman dan jalan desa hingga mengganggu aktivitas warga. Sedikitnya 70 rumah warga terendam banjir, ketinggian air mulai dari 20 hingga 1 meter. Meski tergenang banjir, namun 201 jiwa yang terdampak banjir enggan mengungsi dan bertahan di rumah masing-masing. Kalau banjir yang terjadi di Kalijeruk sudah bisa dikatakan agenda rutinan. Karena itu salah satunya Desa Kalijeruk ada di cekungan dan ada talang irigasi yang memang menyumbat lancarnya untuk mengeluarkan air dari Desa Kalijeruk. Dampaknya terendam rumah warga ada 70 kakak, terdiri dari 201 jiwa. Enggak ada, cuman padi. Cuman padi. Lain-lain enggak ada apa. Separuh basah soalnya hampir kering, tapi kan terus hujan. BPBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada warga untuk waspada lantaran genangan banjir akan semakin tinggi jika hujan kembali turun. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sistem irigasi sehingga bencana banjir tidak terus terjadi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Rumah panggung warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Ya, meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran di Tanjung dekat Jalan Poros Tanjung. Kejadi kebakaran Tanjung lama, Tanjung Bola Baru. Kebakaran melanda 2 rumah panggung warga di wilayah Tanjung, Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Melihat kejadian tersebut, pemilik rumah hanya bisa menangis. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bersama warga dan TNI Polri bekerja sama memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Untuk dugaan sementara, Pak? Masih dugaan sementara adalah korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kebakaran. Tiga jenazah korban kebakaran rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan dimakamkan di TPU Kandang Kawat Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Ketiga jenazah dimakamkan di liang lahat yang berdekatan di antara rekan dan keluarga. Korban tewas rohani 55 tahun istri pemilik bengkel, Lydia Puspitasari 20 tahun keponakan, serta Mega Monika 23 tahun anak kandung pemilik bengkel.
sebelum dimakamkan ketiga jenazah divisum di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara. Hasilnya ketiga jenazah meninggal dunia akibat menghirup CO2 dan mengalami luka bakar hingga 100%. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Api cepat membesar karena banyak material yang mudah terbakar. Akibat kebakaran, 3 penghuni rumah meninggal dunia dan 3 lainnya luka bakar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan orang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Utara. Meski demikian, tak ada satupun massa aksi yang ditangkap pihak kepolisian. Massa aksi yang terhimpun dalam Aliansi Demokrasi Maluku Utara terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dari Polres Ternate di depan kantor KPUD Maluku Utara Jumat sore. Sebelumnya, aksi unjuk rasa berjalan lancar hingga massa aksi melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan dan membunyikan tiang listrik. Tak hanya itu, massa pun juga berupaya mendekati kantor KPU dengan mendorong truk yang membawa sound system masuk ke halaman kantor. Bahkan massa sempat menabrak aparat kepolisian Polres Ternate yang memberi batas keamanan di depan kantor KPU sehingga mengganggu keamanan dan berujung bentrok. Karena dinilai melakukan provokasi, pihak kepolisian terpaksa membubarkan aksi massa tersebut. Kita terpaksa membubarkan ya, karena sudah ada tadi provokasi dari mereka. Ada sedikit biasa, situasi sudah aman.